Ratu. Jengget. Punapi gatra nih ke Ratu. Seger gitu. Karo Ratu ring griya cina yang akeh kegiatan melukat, orang monoton. Sami bisa dilaksanakan ring griya nggih. Ring griya iki. Nah, mungkin semeton sami juga tapi pengen uning profilnya Ratu Pranda dan kenal maka tak sayang nih ke Ratu. Sampun angkil meriki minap ten sami begitu uning mengenal Ratu lebih dekat kinten. Titiang menas Ratu bercerita indi profilnya Ratu. Nah, Mungkin dari masa kecil Punapi sampai makin ada selinggih Punapi Ratu menjalani nikah. aduh mada sayang. Menurut catatan lahir dulu formal, Plano lahir tercatat 9 September 1959. Itu Oton Plano Ritipon Bedang Sio. Plano hobi kecil suka bermain gitu. Bermain apa nih? Bermain ya pulang sekolah ke sungai, loncat-loncat, berenang, tenggelam, itu kesukaan. Gitu. Jadi masa kecilnya bahagia gitu? Bahagia sekali. Kadang-kadang terkenang masa-masa kecil enak karena putra seorang pedano banyak disanjung, banyak disayang, banyak diajak bermain gitu. Nah itu yang membuat saya selalu terbayang masa-masa lalu begitu indahnya sekali gitu. Tuh, tidak ada yang lebih indah daripada waktu saya kanak-kanak, enak sekali gitu. Kenapa enak? Ya minta dikasih, nggak diminta dimarahin kan gitu, ya itu aja. Nah itu karena Prano lahir sesudah orang tua jadi pedando. Nah itu, jadi lahir dari rahim seorang pedano istri. Itu. Saya punya 5 bersaudara. Yang tertua sudah meninggal, yang berdua juga meninggal, nomor 3 masih hidup, nomor 4 sudah meninggal, nomor 5 saya. Itu. Nah, perjalanan hidup saya sejak sekolah itu tak dapat, seingat saya ada suatu guru dulu, guru SD saya mau dari kelas 2 mau dinaikkan ke kelas 3 loncat. Rajang Ratu. Jengget. Punapi gatra nih ke Ratu. Seger gitu. Karo Ratu ring griya cina yang akeh kegiatan melukat, orang monoton. Sami bisa dilaksanakan ring griya nggih. Ring griya iki. Nah, mungkin semeton sami juga tapi pengen uning profilnya Ratu Pranda dan kenal maka tak sayang nih ke Ratu. Sampun angkil meriki minap ten sami begitu uning mengenal Ratu lebih dekat kinten. Titiang menas Ratu bercerita indi profilnya Ratu. Nah, Mungkin dari masa kecil Punapi sampai makin ada selinggih Punapi Ratu menjalani nikah. aduh mada sayang. Menurut catatan lahir dulu formal, Plano lahir tercatat 9 September 1959. Itu Oton Plano Ritipon Bedang Sio. Plano hobi kecil suka bermain gitu. Bermain apa nih? Bermain ya pulang sekolah ke sungai, loncat-loncat, berenang, tenggelam, itu kesukaan. Gitu. Jadi masa kecilnya bahagia gitu? Bahagia sekali. Kadang-kadang terkenang masa-masa kecil enak karena putra seorang pedano banyak disanjung, banyak disayang, banyak diajak bermain gitu. Nah itu yang membuat saya selalu terbayang masa-masa lalu begitu indahnya sekali gitu. Tuh, tidak ada yang lebih indah daripada waktu saya kanak-kanak, enak sekali gitu.
kenapa enak ya, minta dikasih, nggak diminta dimarahin kan gitu ya, itu aja. Nah itu karena Prano lahir sesudah orang tua jadi pedando. Nah itu jadi lahir dari rahim seorang pedano istri. Itu saya punya 5 bersaudara. Yang tertua sudah meninggal, yang nomor 2 juga meninggal, nomor 3 masih hidup, nomor 4 sudah meninggal, nomor 5 saya. Itu. Nah, perjalanan hidup saya sejak sekolah itu tak dapat, seingat saya ada suatu guru dulu, guru SD saya mau dari kelas 2 mau dinaikkan ke kelas 3, loncat kelas karena memang melebihi termasuk kelas 3. Percepatan waktu sudah, nah udah itu kakak saya tidak ngasih, nanti sombong itu anak, dia bilang gitu. Akhirnya udah itu lagi ada keanehan, kelas 5 mau langsung ikut ujian, waktu boleh itu. Ada yang nyaran ke banyak, saya ikut, pendaftaran udah selesai. Setelah didengar rupanya ketakutan orang-orang yang kelas 6 itu nggak lulus. Akhirnya sudah berjalan normal aja. Di SMP saya juga, SD saya di Sibangkajo, SMP saya di SMP Negeri Belakio. Dan waktu itu ujiannya kita ber-30, lulusnya cuman 3 orang karena ujian negara waktu itu, langsung dibuat di Jakarta. Nah, dengan waktu itu cukup tinggi nilai saya, itu di atas 9 semua. Itu. Artinya Ratu ini kok 3 besar nggih? 3 besar dan yang pertama. Terus di SMP Belakio dari awal, dari baru masuk sampai tamat juara umum terus. Bukan juara kelas, juara umum terus. Juara 1. Jadi teman-teman saya masih ada yang jadi kadis saya lihat. Ada yang jadi dosen di UNUN saya tahu yang dapat juara. Nah, itu memori saya. Terus kayaknya asmara itu muncul kelas 3 SMP. Nah, semangat sekolah, semangat belajar pacaran, masuk SMA di Slo A1 memuncak rupanya asmara, tidak pernah belajar. Teman-teman yang saya yang kadang-kadang kasih tahu, tapi saya juga nggak bikin PR. Bolos, suka bolos. SMP, SD nggak pernah bolos. Cuman kalau ngiring dulu SD, kita nggak sekolah sampai 2 minggu. Tapi waktu begitu, tapi tetap nilainya tinggi-tinggi. Di SMA kuartal pertama bagus, selanjutnya merah, merah dan tidak pernah berani menyetor raport kepada abang. Terus ditanya, mana raportnya nanti karena sudah mulai bandel. Nah, itu udah mulai bandel. Saya yakin waktu mulai tahun 71 sudah ada ujian sekolah dari SD sampai SMA. Dan itu pasti lulus, saya udah yakin. Ngapain saya belajar yang SMA? Nah, setiap saya pulang sekolah, saya ke toko buku, tadi apa diajarkan di sekolah, saya lihat soal-soal testingnya. Oh, soal ini testingnya gini. Orang belajar lulus sok pinter, teman saya ketawa-ketawain. Tapi saya udah tahu pasti yakin lulus, walaupun dengan nilai mungkin nggak tinggi. Tapi terbukti di testing saya lulus. Teman-teman yang rajin, bagus rapornya nggak, jarang. Nah, saya di SMA saya kok jadi aneh, tidak pingin sekolah. Kok begini-begini aja, nggak ada tambahan pelajaran. Nah, saya orangnya hidup tertantang gitu. Akhirnya karena keadaan lingkungan saya harus sekolah, malu tidak sekolah, akhirnya saya asal-asalan aja maunya, karena waktu itu saya punya cewek asing. Nah, itu bingung mau ke sana mau sekolah gitu. Karena diajak ke negaranya, cuman saya bingung gitu. Ini kok SMA ya? SMA. Nah, itu akhirnya karena keadaan kekurangan juga di luar ya, cuma di Jakarta
Jadi bimbingan tes sama teman-teman saya sekarang juga jadi orang terkenal itu. Bimbingan tes untuk masuk perguruan tinggi. Saya juga pernah jadi penatar P4 selama 9 tahun, masih SMA. Masih kuliah sudah jadi penatar. Itu. Berarti kuliahnya di Jogja. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jurusan Studi Pembangunan spesialisasi moneter. Nah, itu. Dan hanya 6 orang yang ikut moneter waktu itu. Dan sekarang ada yang kerja di Bank Indonesia. Ada yang kebanyakan di bank-bank teman saya, dan itu memegang puncak-puncak di bank itu banyak memegang jabatan itu dia, ada yang jadi komisaris ya, bahkan adik kelas mungkin salah satunya bisa membantu presiden ikut itu. Nggak mudah, itu tidak perlu disebut nama-nama gitu, mungkin ada. Nah itu. Kuliahnya berjalan lancar nih Kak Ratu? 1 sampai 2 lancar karena saya terlalu cepat kuliahnya. Orang bisa 4 tahun, saya 3 tahun udah selesai semua. Setelah itu ditarik oleh BP7 untuk natar, kok keenakan gitu. Masih mahasiswa dapat duit. Pertama sekali ya di luar duit orang tua ya. Kalau teman-teman saya banyak yang kaya-kaya tapi duit pribadi nggak dapat ya. Kalau saya duluan dapat memperoleh. Dengan ada teman satu lagi, dia kerja di Jakarta, kerja di Kompas. Nah itu berdua kita yang secara pribadi menghasilkan uang. Lalu teman-teman banyak mobil, dia itu kan punya orang tuanya. Gitu. Nah, tapi kita bangga bergaul dengan mereka. Gitu. Nah itu. Nah di situ saya mendapatkan pengalaman. Di satu saya dapat di Jakarta keberanian, ya, uji kemampuan, ya, dan peluang besar saya dapat, banyak peluang. Tapi yang saya tidak pernah pikir kok jadi pedando itu. Nah ini bermula dari setelah saya selesai tahun 87 berapa itu? 87 saya pulang mau ngurus paspor karena mau mengikuti program dokter ke Belanda. Sampai mengurus paspor, ada paspor masih ada. Ya bapak ayah saya bilang nikah dulu. Kalau nggak nikah jangan keluar. Tapi berpikir juga karena bapak nikah sudah 10 tahun nggak pernah ketemu. Gitu. Saya yain aja udah nikah. Keadaan di rumah saya harus punya anak langsung. Nah ini yang mendesak, kita harus tak bisa kemana-mana. Hanya kemungkinan peluang kerja. Tapi di rumah juga orang tua sudah renta gimana. Di antara dua ini saya bisa menyelesaikan dengan baik. Sampai punya anak, suatu saat udah anak 2. Abang, kakak meninggal yang mau mengganti orang tua. Akhirnya saya terpaksa lagi harus dengan sangat bapak meminta jadi pedando. Ya udah nggak bisa, udah. Artinya keinginan mencari dokter nih kok terkubur nih. Terkubur, jadi dokter terkubur, jadi pejabat juga mungkin terkubur gitu. Nah, jadi akhirnya jadi pedando jadinya. Itu. Nah, itu. Nah, ya itu namanya perjalanan. Setelah setahun masih kayaknya apa saya pedando apa enggak. Akhirnya setelah lewat setahun nikmat juga jadi pedando gitu. Itu dalam usia 40 tahun. Nah, 40 tahun. Ya, kebetulan pada tahun itu katanya saya pernah ketemu hidup pedando yang kenal keluarga saya, dan dia juga pernah jadi ketua umum Persado. Dia nanya, pedando dari mana? Saya bilang di Sibang. Okannya pedando Lingsir. Oh iya, saya bilang. Wah, situ pedando tertua di sana, pedando termuda di sana, dia bilang gitu. Iya, dia tahu, dia sering ke sini. Iya. Baru nyenang. Ya, dan setahun setelah mendiksa beliau pergi. Itu. Nah, itulah perjalanan hidup saya yang kita rencanakan jadi apa, ya, karena sekolah juga menunjang, tapi lain yang ditakdirkan. Nah itu makanya sekarang saya tidak terlalu bermasalah. Walaupun demikian teman-teman tahun 2016 14
datang semua ke sini reuni. Semua kangen katanya, karena saya dianggap orangnya suka bergaul bebas, enak, bisa semua saya gaul karena ada sekat-sekat di sana. Tuh, saya bisa bergaul semua. Nah, itu. Terus itu Bu Napi ini kan Ratu dari awalnya nih kan suka belajar, kemudian Napi menuntut ilmu ke sana. Oh gini. Kemudian akhirnya belajar dadas kesulingihan nih kan. Nah gini, kalau kesulingihan dalam hal mepujo argo itu saya sudah hafal tahun 68, karena ratu saya akan mempunyai anak. Bali saya pasih baca Bali. Nah, calon pedando itu suruh pegang saya. Tolong ya ngapal, saya baca. Rupanya waktu umur kecil itu menangkapnya cepat. Tuh. Sampai ke Jakarta saya juga masih ingat itu, walaupun samar-samar. Nah, cuman di luar itu tato apa segala macam saya nggak ngerti. Tuh. Nah, karena dia jadi pedandonya waktu begitu jadi pedando besoknya udah saya mepujo. 7 harinya lingyang di Wedo, 11 harinya masang linggo. Langsung ada yang meninggal. Artinya karena pedando sebelum masang linggo nggak boleh memuput menyelesaikan upacara orang meninggal gitu. Tuh. Nah, itu memang saya kuasai waktu sejak kelas 4 kayak itu. Nah, terus yang lain-lain saya masih tinggal, misalnya tato apa ini apa itu, masalah di luar agama untuk menjelaskan sesuatu biar jelas, itu saya terpaksa baca setahun semua lontar saya keluarin itu. Tidak ada waktu terlambat. Karena tidak ada terlambat, karena takut lihat orang tua-tua jenggot ini pedano jenggot bagus putih, saya nggak klimis begini. Masih muda. Bagaimana caranya mengejar? Ternyata kayaknya saya mungkin melebihi pedano mungkin karena saya memang ya pesan ini nih yang saya pegang, kalau lalang sudah tua nggak tajam. Nah itu pesan orang tua. Kalau umurmu sudah tajam sekarang, sudah lalang, umur segini udah sedang tajam-tajam, sedang cepat-cepat ini menangkap. Nah maka saya didorong, tak usah kaya, tapi kalau kaya kamu rusak tak ada gunanya, dia bilang gitu. Pokoknya ganti saya. Ya udah berjalan. Jadi nikah sudah 10 tahun kemudian jadi pedando. Nah, udah. Sekarang udah jalan ke pendetaannya 21 tahun. Gitu. Ketika lahir, pedando diberi nama Ido Bagus Pandit Astiko. Setelah jadi pedando dikasih beseko Ido Pedando Gede Angusto Lor Magelung. Kegiatan sebagai manusia walako sekolah, dan saya sering kecimpung di sekolah, beda dengan yang waktu jadi pedando, beda sekali. Karena waktu setahun jadi pendeta masih kayak itu seperti orang hidup mati. Karena satu, umur terlalu muda. Terus kedua, walaupun bisa argo patro itu pegangan pedando, cuman tato, tutur, titi itu belum kita banyak ngerti itu. Maka setahun saya baca keluarin semua lontar gitu, untuk menambah ketahuan. Jadi ternyata dalam perjalanan kayaknya saya maaf aja melebihi yang banyak saya baca. Karena benar kata Aji saya bahwa ibarat ilalang, waktu masih hijaunya tungtungnya itu masih tajam sekali, gampang menangkap, gampang belajar, tidak pelupa. Dibandingkan dengan lalang yang sudah merah ujungnya, nah itu sudah lama. Kalau nanti kamu tua menjadi pedando, saya khawatir kamu tidak bisa belajar dan menangkap apa-apa. Saya akan yakin kamu jadi pedando membaca nanti, muputnya membaca. Beliau bilang begitu langsung serang. Tuh, karena saya masih belum ngerti benar, oke bisa membaca, mengargo. Cuma saya tanya apa bedanya pedando yang kalau baca kan tidak salah.
singado wedo perago, singkar ragata ngapo. Artinya tidak ada dalam internalisasi, kalau kita bisa pinjam bahasa komputer, hadisnya tidak ada. Cuma ada sobdis, bukan sobdis, buka hadisnya itu harus masuk ke hadis, ada long memory kalau. Kalau baca Pedano itu di short memory, dia nggak tahu, tidak ada internalisasi, terutama pujo-pujo wedo-wedo untuk uput. Dan pesan beliau itu Pedano yang mau maco itu tidak akan menyelesaikan upacara, percuma, katanya begitu. Itu semua harus tidak keluar dari dalam diri, karena pikiran kita sudah kosong, hanya isi pujo saja, hanya isi sasa-sasa saja. Itu. Nah, itu yang dipesankan saya. Maka saya waktu itu beliau bilang, ya pas lah, udah beriksa aja kamu. Sejangan nanti kalau rezeki ada. Itu dibilang sama beliau. Ya udah saya ikut aja. Satu, karena sudah meninggalkan lama. Kedua, sudah tidak ada pilihan, ya sudah ikut. Tuh. Nah itu. Nah, dalam kegiatan dari SD sampai ke mahasiswaan memang saya termasuk aktivis dulu. Dampaknya apa? Aktivis itu kita menjadi berani, kita menjadi tegas, berani tidak pakai pada teman. Kita hanya tegas. Kalau salah ya salah, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi tetap baik hati, rendah hati harus. Dalam mengambil sikap dan bergaul itu harus tegas. Itu waktu sikap waktu kemahasiswaan. Waktu jadi pedando, kesehari-harian, tugas pokok pedando itu bukan muput, adalah di Merajan itu nyasanggumi. Itu artinya memelihara dunia setiap pagi. Karena ini secara filosofis didasari oleh cerita di mana waktu Pandawa terbuang, kehausan pada suatu telaga. Diutuslah Drupadi mencari minum. Sebelum ngambil minum, Drupadi ada yang menanya, kamu mau ngapain? Saya mau ngambil air. Jawab dulu pertanyaan saya, baru boleh ngambil air. Enggak, saya disuruh oleh Dharma Wangsa, yang suami saya 5, siapapun tidak masalah. Jawab dulu, dia nggak mau jawab, langsung minum mati. Nah berurutan sampai Nakulo, Sahadewa, Arjuna, itu sama sombong-sombong. Kalau Arjuna, kalau Nakulo saya paling charming, paling cakep. Ini kalau Sahadewa saya paling pintar, Arjuna saya paling sekali tembak 1.000.000 orang mati. Ini semua mati karena bandel tidak mau menjawab. Akhirnya terakhir Dharma Wangsa, di mana ya adik-adik saya gitu. Cari ke telaga, waktu mau minum juga tunggu dulu. Kalau kamu mau minum, jawab dulu pertanyaan saya. Karena namanya Dharma Wangsa, orang ya silahkan. Nah sini cerita tentang kebenaran semua, tapi saya yang ingat untuk ke pedandoan aja. Kamu tahu nggak pedando itu apa? Dia bilang gitu. Pertanyaannya itu yang nanya Yakso Prasno namanya. Ya pedando adalah Betaro Masariro manusia. Artinya Betaro Tuhan yang ada dalam diri manusia, itu pedando. Loh kenapa manusia itu disebut Betaro? Karena tiap hari ngelakonin merapal caturwedo. Merapal caturwedo itu. Terus apa sesungguhnya yang tidak disuka oleh pedando, kurang lebih begitu. Ya karena dia merasa berbadan manusia, karena dia hidupnya di dunia manusia. Itu yang menyebabkan dia harus merasa tidak sama dengan orang-orang yang lain. Disitulah dia pedando itu dibatasi oleh sesano, biar dia berbeda, eksklusif. Itu makanya tugas pokok dan beberatan terpokok tertinggi adalah Suryo Swana. Dari sana akan keluar suatu merto yang memvibrasi seluruh dunia termasuk isinya. Tuh. Kalau tidak ada sesano, kalau membaca, jadi menurut bapak saya, menurut Pedano Madik Sideman dari Sanur,
karena guru waktu bapak saya adalah Perdana Madi Sleman dan semua isi dikasih tahu. Dan waktu itu jangan nguput kalau kamu udah hafal, lebih bagus tolak, digituin. Saya juga digituin, jangan ngumpul bawa buku, tangan kosong, karena apapun yang ada di Saso itu sudah saya pinjam. Mungkin maksudnya gini, internalisasikan. Hadis, simpan di hadis, bukan di flash disk, bukan di bunter itu namanya. Kalau di setel baru kelihatan. Jangan. Bataro Bruno itu adalah dia bisa memutuskan sesuatu dengan tepat. Karena sudah internalisasi, makanya apapun yang dikatakan sudah putus layak serakim, dog, selesai, putus. Tidak ragu-ragu gitu. Makanya ini pesan Perdana Madi Sleman, pesan Bapak saya kepada saya khususnya. Jangan jadi pedano membaca kalau muput. Dan terbalik, sekarang Tapini yang jadi Tapini di mana-mana menghafal, saya ingat ini, itu tidak boleh. Tapini itu sepintar-pintarnya dia, itu harus buka buku yang Tapini, jangan tangan kosong. Ini bedanya. Perdana yang muput harus tangan kosong, tidak boleh bawa buku. Tapi ini yang dapat tugas menentukan Perdana Yadnya, artinya Banten itu harus buka buku, Itu. Jangan coba-coba sok pintar, tidak boleh. Ya, itu pesan karena ayah saya kesayangan Perdana Madi, semua lontar sini dikasih beliau yang kasih Perdana Madi. Itu dia tugas keseharian saya. Di samping tadi Surya Suwano harus wajib tiap pagi, tiap purnama harus ngelarahkan Chandra Sewano. Bulan Kepangan harus memuja Chandra Graha di Natar, bukan di Piasan, di Natar mepujo. Natar Merajan, Banten nganggo bubur biaung itu, dan disimpan di atas atap itu. Itu kalau bulan Kepangan itu gerhana bulan harus. Nah itu yang titik-titiknya. Jangan keseharian yaitu melukat, minta advice, diwaca itu. Nah, itu kenapa dilukat ya sudah, mungkin saya sudah jelaskan, itu dia. Nah ini saya merasa waktu itu kurang jadi pedando dalam arti materi, misalnya menjelaskan sesuatu, tapi ternyata enggak. Makin kita tekuni, tiap hari kita jalani dan diulang-ulang, sekali tidak hafal, 2 kali sampai 1000 kali itu hafal dan melekat dalam diri, menjadi internalisasi dan tinggal di long memory, bukan short memory, long memory. Jadi untuk ini adalah kaitannya dengan orang yang belajar gitu ya. Janganlah disimpan di short memory, pendek gitu, tidak akan sekarang ingat, ntar juga lupa. Masukkan ke long memory, itu artinya apa? Lakukan setiap hari, biasakan saja, tidak ada yang susah, biasakan saja, tidak ada yang susah, itu sebenarnya. Nah, ini ambil sebuah ilmu, kalau tidak di Bedano ya ilmu apa, dan temukan inovasi sebagaimana pesannya Einstein. Kalau tadi bicara kebenaran, ini kebenaran juga untuk Einstein. Einstein menyatakan bahwa kebenaran itu kayak logam, uang kepeng. Satu sisi adalah agama, satu sisi adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didasarkan atas eksploitasi maksimal dari kemampuan kita berpikir. Kalau agama adalah suatu tuntunan yang harus kita ikuti, bukan dipikir, bukan diseminarkan, bukan dibahas-bahas, bukan ditafsir. Agama tidak boleh diseminarkan, agama tidak boleh ditafsirkan. Sudah begitu. Ilmu yang harus dikembangkan lewat otak, karena ilmu itu adalah sifatnya kumulatif. Dulu kedokteran ngambil pelajaran, loh kok ada dari jerami itu ada tikus itu di situ. Lama-lama itu perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah pesan Einstein. Hai generasi muda dunia, tidak ada selamat.
belajarlah kamu eksploitasi semaksimal mungkin kemampuanmu berpikir. Seperti saya juga belum sampai, masih ada yang kurang. Nah, kalau kamu tidak temukan dalam pemikiranmu yang maksimal, lihat di balik uang kepeng itu, itulah agama. Agama tuntunan. Di sana muncul ilmu tanpa agama adalah buta, kan gitu. Nah, kalau agama tanpa ilmu adalah pincang. Itu keluar, bukan tiba-tiba muncul kata-kata itu, bukan. Agama tetap tadi pedoman, otak juga tetap harus dieksploitasi maksimal. Itu pesan saya kepada generasi muda mendatang, gitu ya. Karena tanah kita subur, jangan malas-malas. Ya mungkin itu pesan saya terakhir, pengalaman saya sejak lahir sampai jadi pedando. Jadi pedando memang kita terkurung dalam kebebasan, itu aja. Terkurung, kita tak boleh kemana-mana kayak tahanan, tapi bebas kita mau ngapain aja di rumah itu, dan bebas kita berpikir itu. Matur semua Ratu Pranda, dumugi sehat selalu, Ratu. Bang Konyo sehat. Selalu memberi pencerahan untuk umat. Yes. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.